Kita sekarang bertemu lagi dengan Dr. Muhammad Toha. Beliau ini akademisi, kemudian juga budayawan, sejarawan, tokoh agama juga. Pokoknya nah ini loh Pak Toha, kita sempat terusik ini akhir-akhir ini apa namanya sejarah di dinas pendidikan itu karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari kok tidak masuk. Iya. Itu gimana itu kalau dalam pandangan Pak Toha? Jadi gini Pak Zaini, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini harus dipahami bersama, khususnya teman-teman dari NU, bahwa selama ini orang menganggap sejarah itu kan gak penting. Padahal sejarah itu penting, Mbak Zaini. Penting sejarah itu. Meskipun beberapa kali pelajarannya mau dihapus, sejarah itu penting. Sebelum masuk ke itu, Pak Zaini ya. Kenapa kok penting? Di Jawa itu, Pak Zaini, setiap ada penguasa baru, sultan maupun sunan, baik Pakubuwono atau sebelumnya, itu dia mesti memiliki pujangga, Pak Zaini. Makanya ada pujangga yang terkenal Raden Ngabei Ronggowarsito, ada pujangga yang terkenal Yosodipuro, itu pujangga-pujangga handal milik keraton. Loh kenapa kok saya menghubungkan dengan pujangga? Pujangga inilah Pak Yeni yang menulis tentang fakta-fakta yang ada di keraton. Termasuk dia yang menulis sultan ini siapa, sunan ini siapa, keturunannya siapa. Ini kan sejarah. Tapi pada waktu itu memang keilmuan belum terfriksi secara detail di Jawa itu, maka orang berilmu itu ya pujangga kan gitu. Padahal di situ itu juga seorang pujangga itu ya ahli medis, ahli sejarah. Maka kemudian ini untuk menghegemoni masyarakat bahwa sultan sunan ini keturunan ini, bahkan sampai kalau ditarik ke atas ketemu dengan Nabi Muhammad kan begitu. Itu fungsi sejarah sebenarnya, itu menunjukkan genealogi itu sejarah, dengan harapan kemudian masyarakat bisa dihegemoni, patuh taat pada penguasa karena keturunannya Kanjeng Nabi. Lah konteks kekinian yang di depan kita sudah jelas Pak Yeni. Setiap ada tokoh pemimpin negara, dia berusaha mengabadikan dirinya, nulis buku. Ada yang namanya Soekarno penyambung lidah rakyat, ada yang bernama Soeharto anak desa, kan begitu kan? Intinya itu kan menunjukkan saya ini loh siapa, kan begitu kan? Jadi sejarah itu penting. Maka kemudian ketika orang menganggap sejarah itu nggak penting, sekarang ini kita harus sadar bahwa sejarah itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Zaini, sejarah itu kan meskipun semua orang tidak mau ketika saya berpendapat begini, tapi hampir sebagian sependapat dengan saya lah katakan. Sejarah itu milik pemenang. Maka siapa yang menang itulah dia yang menulis sejarahnya, kan begitu. Sehingga bisa diurut. Kenapa kalau itu tidak ada? Mungkin yang menang, yang mengendalikan penulisan itu siapa? Kan begitu. Kan gitu. Nah, soal nanti kemudian digoreng macam-macam titipan ini itu urusan lain. Tapi teori sejarah itu memang sejarah milik pemenang. Yang menang itulah yang bisa mensejarahkan dirinya. Maka jangan kaget ketika ada tokoh kemudian digambarkan sebuah film, kemudian tokoh ini menjadi penggagasnya, kemudian dibantah oleh tokoh yang lain, diganti. Itu kan memang sejarah itu salah satu fungsinya itu, dan sejarah itu sekali lagi penting gitu loh. Maka yang saya kehendaki, kalau saya boleh berpendapat Pak Zaini, tokoh-tokoh NU itu kalau disuruh menceritakan sejarah itu bagus, detailnya luar biasa Pak Zaini. Tapi masalahnya tidak diikuti dengan administrasi dan kepenulisan sejarah itu. Tidak ada pujangganya. Iya. Karena apa Pak Zaini? Yang namanya data itu ketika narasumber itu pada mati, tokoh-tokohnya sudah meninggalkan kita, yang bisa kita jadikan dasar data kan tulisan. Lah kita tulisannya lemah, kan begitu kan? Nah, kenapa? Ya karena mungkin orang menganggap sejarah itu tidak penting. Yang kedua, kadang-kadang tokoh NU Pak Yeni, saya nggak menjelek-jelekan ya, terlalu gede ikhlasnya Pak Yeni. Oh, saya itu punya kiai loh. Dulu tuh ikut Hizbullah Sabilillah itu. Tapi dia tak minta kiai mbok diurus pensiunan. Apa kata beliau? Lah aku berjuang ikhlas lillahi ta'ala kok gitu. Sehingga dia juga tidak mau mencatatkan dirinya bagian dari batalion apa, nggak mau dia gitu loh. Nah ini kemudian saya menginginkan anak-anak muda NU
Sekarang itu pada booming intelektual NU luar biasa banyaknya loh Pak Zaini. Ayolah mulai kita tata, tulisan-tulisan tentang itu kita rapikan gitu. Coba, kita itu kan sudah jelas yang namanya 10 November, salah satu yang menjadikan menggelegar luar biasa, itu kan resolusi jihad. Tapi kan baru kemarin aja resolusi jihad diobarkan luar biasa, kemudian orang sadar kembali, oh ternyata resolusi jihad itu yang luar biasa, sehingga menggelegar, sehingga Mansat juga meninggal, Malebu juga meninggal. Itu kan yang pertama kita sudah tidak rajin menulis, yang ketiga penguasa-penguasa yang lalu itu juga tidak bersahabat dengan santri, kan begitu. Sehingga coba kalau kita membahas embrio tentara TNI sekarang ini, kan jarang yang dikuak Hizbullah, Sabilillah, Laskar Ulama, Barisan Kiai, jarang. Padahal di daerah-daerah itu kiai-kiai itulah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda itu, terhadap Jepang juga begitu, kan begitu. Contoh ada loh, Yai Munasir itu, karena beliau berijazah mungkin ya, kemudian dia mengurus karirnya, pakatnya bagus sehingga dia sampai masuk ke militer-militer yang sekarang ini. Guru-guru saya ya sudah sampai meninggal sudah nggak dapat apa-apa, padahal dia Hizbullah Sabilillah, kan begitu. Maka ini momen ini jangan kemudian ributnya ini kayak hangat-hangat tahi ayam. Ini kesempatan untuk menata. NU ini jangkari negara Pak ya ini. NU inilah yang kemudian sehingga kapal kata orang Gresik nggak larat kemana-mana karena dia ada jangkarnya. Lah kalau jangkar itu kemudian sudah mulai dihilangkan, terus kemudian NU itu tidak memberikan kekuatan yang maksimal untuk menjangkari negara, sudah nggak tahu negara ini kayak apa gitu loh. Nah, mungkin ini untuk apa namanya sejarah tentang ke-NU-an, peran NU dalam apa namanya sejarah kebangsaan. iya. Ini harus ada tokoh-tokoh dari NU, dari anak-anak muda NU yang menggali sejarah ke-NU-annya ini. Iya. Nah, itu iya. maksudnya kan begitu. Iya. Iya, dan gini Pak Zaini. Bukan berarti orang NU nggak rajin menulis, banyak menulis. Tapi yang menulis begini-begini itu kadang-kadang tidak banyak. Dan ada kan ditulis itu parsial Pak Zaini. Misalkan kayak PWNU Jawa Timur nulis dewe, gitu kan? Mungkin NU Rembang nulis dewe, mungkin NU Jepara nulis dewe, kan begitu kan? Nah, jadi kayak semacam ada sejarah Indo yang itu ditulis oleh PBNU dalam artian nanti, oh kita itu loh akademisi kita sangat banyak loh Pak Zaini. Dan jujur aja loh, memang orang banyak tidak tahu. Coba, ketika Bung Karno digoyang-goyang sama DITII waktu itu Bung Karno kan kebingungan waktu itu. Karena melawan DITII, itu negara itu juga kedodoran Pak Zaini. Kenapa? Karena mayoritas umat kita Islam. Sehingga ketika slogan yang isu keislaman yang dibangun dan dilontarkan oleh DITII, masyarakat terpengaruh. Maka waktu itu Jawa Barat sampai para santri yang NU itu pada berlarian, rumahnya dibakar barang macam-macam kan gitu kan. Nah, itu kan kedodoran negara melawan itu. Kemudian Bung Karno mengumpulkan para alim ulama melalui Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Jalal Watonnya itu. Itu kan tidak ditulis sejarah itu. Kemudian Bung Karno diberikan gelar Waliul Amri Doruri Bisauka. Itu kan Mbah Wahab itu. Rois Amnya PBNU waktu itu, tapi kan nggak ditulis sejarah, sehingga itu harus betul-betul di blow up. Inilah karya kami. Memang bukan kemudian kita sombong-sombongan, tapi jangan sampai karya kita kemudian dibuang kan begitu. Ini sebuah fakta, kan tidak ada gitu, yang paham begitu. Bung Karno itu bingung waktu itu, akhirnya Mbah Wahab mengumpulkan di situ, memberikan gelar itu, sehingga yang melawan pemerintah itu sama dengan melawan umat Islam pada waktu itu, kan begitu. Ini penting loh Pak Zaini. Nah, sehingga ini momen tepat agar kader-kader NU yang sudah luar biasa cerdik cendekiannya itu tersebar di mana-mana itu mulai menulis semacam kayak apa ya, buku besarnya Nahdlatul Ulama itu. Lah wong tokoh-tokoh besar NU aja kadang-kadang kita banyak yang tidak terdata loh sejarahnya kan begitu. Kan begitu. Coba kan hanya 1-2 orang saja yang tahu Kiai Abdul Fakih Mas Kumambang itu. Hanya 1-2 orang saja, padahal tokoh besar itu dari Gresik. Ada lagi Yai Zubair, itu mustasar PBNU, tapi kan orang tidak tahu. Yai Zubair yang di Gresik. Yang di Gresik. Iya, itu pengurus PBNU pada zamannya gitu loh. Tapi orang nggak tahu loh Pak Zaini. Nah, gitu kan. Nah, sehingga momen ini yang pertama kita harus sadar bahwa kita harus masuk di ranah-ranah yang itu nanti berekses pada kesejarahan kita. Kita jangan abe.
Kan gitu. Ya. Karena mereka bebas mensejarahkan dirinya, karena sejarah milik pemenang. Mungkin orang bertanya begini, loh Pak, misalkan kekuasaan tertinggi kan dekat dengan NU. Loh tapi yang nulis kan bukan penguasa tertinggi, Ya. tapi pelaksana-pelaksana itu. Dan pelaksana-pelaksana itu ada yang mengendalikan. Lah kalau kemudian pelaksana-pelaksananya bukan kita, ya otomatis sejarah ditulis sesuai dengan kemauan dia. Kan begitu, itu yang pertama. Maka jangan alergi. Sejarah itu penting. Ya. Bahkan kitab suci itu isinya banyak sejarah loh Pak Jenny. Quran itu banyak sejarah isinya. Iya kan? Sejarah. Kemudian yang kedua Pak Jenny, kita harus membentuk sebuah tim yang itu nanti menjadi semacam buku induknya tentang Nahdlatul Ulama. Entah itu namanya ensiklopedi, entah itu namanya buku sejarah, entah itu namanya apa. Ini yang di Jawa loh Pak Jenny. Apalagi kalau kita ngomong NU di Sibolga misalkan, NU di Bulukumba, semakin tak terendus lagi nanti kan begitu. Sehingga ada tindakan-tindakan nyata, kemudian di format tidak parsial. Oh ini terbitkan Kabupaten PCNU Kabupaten Gresik, itu kan jadi mikro akhirnya. Tapi itu sebuah buku besar yang dijilid dengan bagus, dengan menarik. Kemudian yang nulis itu adalah aromanya kita, versi kita, tapi dengan metodologi sejarah. Orang nulis sejarah juga ada metodologinya Pak Jaini, kan begitu kan? Kalau terlalu subjektif nanti akan dimentahkan oleh penulisan sejarah yang kemudian, karena dianggap tidak objektif. Kan begitu. Sehingga itu harus mulai digagas. Sayang loh, kader NU cerdas-cerdas, berbagai keilmuan juga sudah dikuasai. Tapi kalau hanya urusan begini nggak ditata akan jadi masalah. Belum lagi kalau misalkan berhubungan dengan aset Pak Yeni. Banyak loh aset-aset yang hilang. Karena kesejarahannya tidak ada, administrasinya tidak ditemukan. Akhirnya aset yang bernilai miliar-miliar jadi hilang, kan begitu. Kalau itu yang lebih mikro lagi loh Pak Yeni. Kan banyak wakaf jadi dimiliki oleh orang lain, dulu madrasah kemudian jadi beralih kepada organisasi lain, kan banyak gitu. Nah, sehingga itu penting. Ini adalah momen penyadaran bagi kita bersama. Begitu Pak Yeni. Jadi Ramadan ini kita di masalah kasus ke-NU-an sejarah ini kita perlu untuk meneladani sebenarnya. Iya. Meneladani umat-umat terdahulu Iya, juga yang, iya, betul. Yang menulis. Rajin menulis lah. Menulis sejarahnya sendiri sehingga tidak ketika seperti sekarang ini kita hanya bisa marah, bisa dongkol, iya, gitu ya. Iya. Nanti syukur gini Pak, ketika orang itu mau menulis tentang NU, ya tolong dibuka buku besarnya NU itu. Lo kan begitu. Ada rujukannya. Ada rujukannya. Jangan semau-mau kamu, kan gitu. Iya. Nah, kita lihat yang namanya penulis-penulis Belanda. Kitab semakin tua, itu semakin menjadi pertimbangan bagi dia. Kan begitu. Maka buku-buku yang kuno-kuno itu ditelaah oleh dia. Ya, jadi kita itu kalau menulis tentang NU, ini loh. Jadi buku besar NU itu ini, gitu. Gitu Pak Yeni kira-kira gitu. Ya. Oke, terima kasih pemirsa. Ini pendapat dari Dr. Muhammad Thoha tentang hiruk pikuk mengenai sejarah ke-NU-an yang diisukan hilang dalam buku sejarah di Dinas Pendidikan gitu ya. Demikian, kita bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel kesayangan kita, Channel. Benar, menurut saya itu benar. Kritik yang seperti ini tuh membangun menurut saya tentang sejarah PBNU yang perlu ditulis dan diabadikan. Karena apa? Sejarah yang seperti ini itu perlu kita itu ditulis lah dan biar kedepannya itu lebih kuat tentang sejarah-sejarah seperti ini gitu loh. Ketika ada yang ngeklaim ya sejarah-sejarahnya NU yang katanya NU ini ya berdirinya itu dari ya katakanlah atas Anwar Habib lah gitu loh. Kemarin kan banyak ya bertebaran seperti itu.
dan sejarahnya Kiai Hasyim Asy'ari itu bohong, itu yang bicara itu Faisal Assegaf kalau tidak salah ya. Ada yang bilang tanpa NU berdiri atas restu habaib lah gitu. Ada yang berbicara seperti itu kemarin. Kayaknya ya yang saya dengar ya. Nah, ketika ada yang ngeklaim hal yang seperti ini, sejarah-sejarah yang memang penting menurut menurut saya penting ya, menurut 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 eh, apa ya, pola pikir saya lah. Sejarah NU itu pentingnya. Karena ketika ada orang-orang yang seperti ini, kita cuman bisa ngamuk tok gitu loh. Dongkol tok gitu loh. Ya, jangan salahkan kalau ada orang yang mengklaim-klaim di sejarah NU, karena orang NU sendiri eh, kesejarahnya iku koyoke males katanya nyatet gitu loh. Kita tahu itu eh, pendiri-pendiri NU itu banyak gitu loh. Yang kita tahu hanya sebagian lah gitu loh. Itu seharusnya ditulis oleh PBNU, jangan anggota-anggota PNU di bawah pusat sing menulis. Harusnya itu ditulis dengan resmi PBNU yang menulisnya dan eh, apa ya, biar sejarah kita itu tidak buram, biar sejarah itu NU itu tidak melenceng kemana-mana gitu loh. Harus PBNU itu yang mengeluarkan lah gitu loh. Jadi PBNU Induk yang mengeluarkan bahwasanya sejarah NU itu seperti ini gitu loh, yang asli. Jadi tidak ada yang mengklaim-klaim lagi gitu. Lek wis kebobolan seperti iki bingung. Lek wis kebobolan seperti ini. Isoe ngamuk-ngamuk, marah-marah. Iku kakek husnudon. Kalau menurut saya, ketika kakek husnudon, iya kan? Iya boleh lah. Siapa yang nggak membolehkan husnudon? Berpikiran baik untuk orang boleh. Gitu. Tapi kebanyakan husnudon sampai-sampai otak kiri kita itu tidak bisa berpikir untuk kedepannya, masa depannya anak-anak kita atau cucu-cucu kita tentang sejarah-sejarah yang memang harus diabadikan. Selama ini kan orang-orang itu menganggap apa ya, tentang sejarah ini itu tidak penting, menganggap pelajaran sejarah ini tidak penting. Itu saya baru tahu ini. Dr. Toha itu mengucapkan barusan ya, berstatement bahwasanya ada indikasi kalau pelajaran sejarah itu mau dihapus. Kalau tidak salah dengar saya ya, gitu loh. Kalau salah ya minta maaf saya. Jadi memang ya ya norak ya. Lek wis ngomong ya ono sing ngomong diklaim iki baru ngomong gitu. Bukti ini ndak ono. Bukti ini ndak ono. Tapi kalau resmi dari PBNU sendiri yang mengeluarkan PBNU pusat ya, induk ya. Iki loh sejarah ya asli ini. Beres selesai dan sing ngeklaim. No, no. Kakek Husnudon. Saya tidak aku ini tidak menganggap Husnudonku jelek, enggak. Bener kita itu husnudon kepada orang atau kepada siapa saja itu husnudon. Apa husnudon artinya? Berprasangka baik ya. Kita itu berprasangka baik ke orang-orang itu bener. Pemerintah nang kan jadi nih husnudon gitu loh. Bener, tidak menyalahkan. Cuma yo otak-otak kiri kita yo harus iso mikir. Jangan husnudon sak kabehane ndak iso mikir,
ketika kita selalu husnudon kita dimanfaatkan oleh orang lain karena awake dhewe husnudon. Wong sing manfaatno karena kita itu husnudon. Dimanfaatkan sama orang lain. Nih, sejarahnya tak ketok. Burem sejarahnya. Kan gitu. Bener katanya Dr. Toha ini. Harus PBNU, induknya PBNU yang menulis ini tentang sejarahnya itu gitu. Dikeluarkan di sekolah-sekolah itu, keluarkan di sekolah-sekolah itu. Jadi buku-buku yang kemarin yang terindikasi itu membelokkan sejarahnya NU atau sejarah sapa wae iki, tarik kabeh. Investigasi ke bawah, tarik semua. Ini kalau didiamkan seperti ini sejarah dibelokkan, waduh. Putune awake dhewe, waduh. Gak ero ya apa aduh sembuh. Betul menurut saya seperti itu. Betul sekali ya. Kritik pedas ini menurut saya ini. Dokter Toha ini. Oke ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.